Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكثير وغالي أنت مصباح الصدور أنت إكثير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi bersama kami Hamanis. Saya Hanan, saya Manan, dan saya Ihsan. Saya siapa saja. Masih bersama Abang. Abang. Kali ini edisinya spesial. Kenapa spesial? Ada yang tahu nggak? Karena telurnya 2. Bukan, emang nasi goreng. Martabak. Karena hari ini edisi spesial Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Senang enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita terkadang masuk ke bulan kelahiran kita aja kita senang. Nah, ini terlebih-lebih ini bulan kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus senangnya beribu-ribu kali lipat. Betul. Dan hari ini kita akan membahas kemuliaan ataupun kisah-kisah dari Nabi Muhammad yang insyaallah akan banyak manfaat dan juga pelajaran yang bisa kita ambil insyaallah.
Kalaupun ada nanti kisah yang mungkin teman-teman udah pernah dengar ya tidak apa-apa. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kembali dengan sejarah dan kisah-kisah dari Nabi Muhammad SAW. Kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Mudah-mudahan acara obrolan kita ini ada manfaat dan maslahat. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Kenapa? Karena khairun nas fa'hum linnas. Jadi harus hafal tuh, katanya kita cinta kepada Nabi. Tapi hadisnya nggak ada yang tahu. Masa hadisnya itu terus innamal a'malu binniyat. Jadi jangan cuma itu saja, tapi harus ditambah lagi. Banyak hadis-hadis Rasulullah itu. Jadi bagaimana ketika Rasulullah SAW berbicara disebut qauliyah, ketika beramal mengerjakan sesuatu disebut fi'liyah, ketika menetapkan sesuatu disebut takririyah. Karena kan hadis itu ketika Abah dulu lagi belajar di pondok pesantren itu hampir tiap hari belajar Quran, tafsir Quran, hadis, ilmu hadis. Kenapa dipelajari? Supaya kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Apa sih hadis itu? Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw takrirun aw hamyatan aw sifatan aw ghairi dzalik. Nah, gitu. Jadi hadis itu sesuatu yang dinukilkan, udhifa, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, pekerjaan, penetapan, cita-cita dan lain sebagainya. Itulah hadis, ya. Hadis itu kalau bahasa gampangnya ucapan omongan itu hadis, gitu ya. Kalau Nabi berbicara, bersabda. Kalau kita kan ngomong ya, bercakap-cakap. Allah berfirman, Nabi Muhammad bersabda. Apa sabdanya? Hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bunyinya adalah ada dalam Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Baik. Teman-teman sekalian, ini obrolan. Ya, ini bukan sesuatu yang serius kayak di majelis tafsir, bukan. Ini kita ngobrol saja. Jadi kalau salahnya banyak jadi koreksi. Ada betulnya banyak, alhamdulillah. Kalau salah mesti banyak, tapi kalau betul pasti di antara banyak kesalahan ada yang betul. Gitu. Oh iya Bah, ini kan masuk bulan Maulid nih. Kira-kira apa pelajaran, apa hikmah yang bisa kita petik dari bulan Maulid ini, Bah? Kita setiap sesuatu terjadi pasti ada hikmahnya. Betul. Ya, ada hikmahnya. Nikah pasti ada hikmahnya. Maka sunatan masal juga ada hikmahnya. Apapun pasti ada hikmahnya, begitu. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Maulid Nabi, ketika lahir Nabi Muhammad SAW diceritakan dalam kitab kisah-kisah. Ya, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ada, bahkan dalam Berjanji juga ada, bahkan juga ada kitab-kitab yang menceritakan tentang kisah-kisah Nabi banyak. Yang penting adalah banyakin baca-baca kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Karena salah satu cinta kepada Nabi adalah banyak membaca kisah, menirunya, mencontohnya, dan bersolawat terutamanya kepada Nabi. Nabi Muhammad SAW itu lahir dalam keadaan yatim. Jadi lahir itu udah yatim. Ya, beda dengan orang-orang sekarang, lahir bapaknya ada, ibunya ada. Walaupun banyak juga anak-anak yang ketika lahir bapaknya sudah meninggal, ada banyak. Nah, bagi anak-anak yang seperti itu, ketika lahir, mana bapak saya, kok nggak tahu bapak saya? Ingat Nabi Muhammad juga ketika lahir dalam keadaan yatim. Gitu. Bahkan Abah sendiri pun ketika udah ingat tuh ngelihat bapak mana nggak tahu. Ketika Abah umur sebelum 2 tahun, bapak udah meninggal dunia. Ya, jadi nggak tahu seperti apa wajah bapak. Dipoto ya, oh ada bapak. Kalau untuk kasih sayang mungkin tidak merasakan banyak. Kenapa? Karena ketika sebelum 2 tahun sudah meninggal dunia. Tapi jangan kecewa. Nabi SAW itu lahir yatim. Kenapa Allah jadikan Nabi Muhammad lahir yatim? Pasti ada hikmahnya, Pak. Nah, pasti ada hikmahnya. Kenapa? Allah tidak mau Nabi itu sama dengan anak-anak yang lain.
Kemudian Nabi Muhammad 4 tahun 5 tahun yatim piatu, ibunya meninggal dunia di Abwa ketika berziarah ke makam ayahnya dengan ibunya. Kemudian ibunya sakit di Abwa, kemudian Siti Aminah pun meninggal di Abwa. Itu masih istilahnya balita, masih umur 4 atau 5 tahun Nabi Muhammad sudah yatim piatu. Ini kalau sekarang ada teman kita, tetangga kita, atau siapapun Anda di sana yang sudah yatim piatu, jangan kecewa, jangan kecil hati. Nabi Muhammad saja umur segitu sudah yatim piatu. Nah pertanyaannya lagi, kenapa Allah jadikan Nabi Muhammad kecil udah yatim piatu? Yang jelas Allah punya tujuan. Jadi Allah men-setting Nabi seperti itu. Kenapa? Allah tidak mau Nabi Muhammad bermanja-manja kepada orang tua ini. Cukuplah Nabi bermanja-manja kepada Allah. Itu disetting oleh Allah. Jadi kalau lahir nggak ada bapak, jangan kecewa. Belajar daripada Nabi. Masih kecil sudah yatim piatu, belajar dari Nabi. Nabi pun kecil yatim piatu. Subhanallah. Nah, ketika orang itu yatim atau yatim piatu, maka bapaknya anak yatim siapa? Orang beriman. Mana bapakmu udah meninggal? Ada bapak yang lain? Ada. Siapa? Anda. Anda beriman? Iya beriman. Berarti Anda adalah bapak saya. Kenapa? Karena bapaknya orang yatim, anak yatim adalah orang yang beriman. Jadi wajib memberikan, menyantuni kepada anak yatim. Memperhatikan, mengelusnya. Gimana kalau anak yatimnya miliarder? Nah, gimana tuh? Uangnya banyak, kaya. Yang dilihat tuh bukan jumlah hartanya, tetapi menyayanginya. Kalau begitu berarti yang dibantu bukan dari segi materinya, tetapi dari hal-hal yang lain. Bisa jadi diajari ilmu agamanya gitu. Nah, ya. seperti itu. Ada juga anak yang yatim, piatu, miskin juga. Banyak itu. Nah, itu kita orang beriman harus menjadi bapaknya, sekaligus harus membantunya. Seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW umur belasan tahun menjadi pengembala kambing. Pengembala kambing itu, Masya Allah ya. Allah kok menjadikan Nabi yang agung kok begitu gitu. Seakan-akan kok Nabi itu akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tapi kenapa kok perjalanannya kok begitu banget gitu. Kayak berat banget. Justru itu orang yang diuji oleh Allah dengan berat. Kenapa? Allah akan mengangkatnya. Allah akan mengangkat derajatnya. Rata-rata hampir setiap nabi yang diturunkan ke dunia itu pasti pernah mengalami namanya menggembala kambing. Nabi Musa menggembala kambing. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu mereka menggembala kambing. Bahkan sampai Nabi Muhammad juga menggembala kambing. Tujuannya apa? Allah menjadikan Nabi Muhammad seorang penggembala kambing. Karena Nabi oleh Allah akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul, diajarin dulu bagaimana mengembalakan kambing. Kalau mengembalakan kambing aja gagal, gimana mengembalakan manusia? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Mengembala kambing juga kan perlu ilmu. Harus ada sidik, tabligh, amanah, fatona. Nah, dari situ udah dikasih oleh Allah sidik, tabligh, amanah, fatona. Sidik apa? Jujur. Nggak pernah mengembala kemudian disembelih satu. Amanah nggak pernah dijual ke orang lain, kemudian uangnya diambil sendiri, nggak pernah. Tabligh menyampaikan ini sehat, ini sakit, begitu disampaikan apa adanya. Jujur Nabi itu, pintar lagi. Nabi tahu di mana nih makanan-makanan yang sehat buat kambing, di mana rumput-rumput hijau yang subur. Nabi cerdas, Nabi cerdik, Nabi pintar. Coba kalau seorang pengembala kambing tidak cerdas, gua capek ke sana, udah sawah aja, sawah masuk ke sawah dimakan tuh padi orang dimakan, kan jadi masalah. Kenapa? Itu tadi, kalau nggak cerdas, kalau nggak tabligh, kalau nggak jujur ya begitu. Nggak mau capek, ada lahan orang hijau, ke situ aja
Kan kambing bagaimana yang mengarahkan, betul nggak? Makanya Allah jadikan Nabi Muhammad seorang pengembala supaya pandai, supaya betul-betul melaksanakan kejujuran, tabligh, amanah, fatona. Karena dulu Nabi pun kambingnya punya orang kambing juga. Jadi harus menyampaikan ini beranak 3, beranak 4, ini ada yang mati disampaikan, ada yang mati, ada yang berkembang biak disampaikan. Makanya yang punya kambing pun senang, yang punya hewan-hewan senang. Kenapa? Nabi Muhammad jujur, amanah. Kemudian Nabi Muhammad pun masih usia sebelum 20 tahun, ya 16 sampai 25 tahun apa? Berdagang. Barang sendiri bukan, ngambil juga dari orang. Ngambil daripada Ibu Siti Khadijah. Kenapa Allah jadikan Nabi Muhammad seorang pedagang? Biar Nabi Muhammad masuk ke pasar ngasih contoh berjualan yang benar itu seperti apa. Maka di awal disetting Nabi itu. Lahir yatim, besar sedikit yatim piatu, semuanya pelajaran. Mengembala kambing tujuannya apa? Sudah tadi dijelaskan, supaya dia bisa mengembala, ada kejujuran, ada amanah, ada kecerdasan, sirik tabligh di situ. Nah setelah itu Allah jadikan Nabi Muhammad seorang pedagang. Kenapa? Supaya masuk ke pasar ngasih contoh kepada orang-orang bagaimana sih jualan yang benar itu menurut agama yang lurus, agama Islam. Nabi Muhammad terjun sekali ya. Nabi Muhammad ngambil barang dari Ibu Siti Khadijah nggak pernah tidak habis, semua habis. Laku semua. Ambil barang, pergi ke Syam, ke Syria, naik unta, pulang habis. Barang apapun habis. Orang pada kaget, engkau tuh kalau jual habis terus. Apa modalnya? Jujur. Nabi Muhammad ini berapa harganya? 30 dirham. Saya bawa desain 30 dirham. Silakan saudara ngasih untung berapa kelebihan kepada saya. Dulu begitu jualannya. Sekarang kan kagak. Sekarang mah itu aja modalnya nggak balik. Ya, udah bohong, ya sumpah lagi. Dari sonanya udah 100 padahal 50. Ya begitu, kadang-kadang gitu. Kalau nggak pakai bohong nggak kaya. Nah itu masalahnya. Nggak boleh kayak begitu. Kan ada orang bilang ini nama juga orang dagang. Usaha. Tapi tetap jangan diiringi dengan kebohongan. Walaupun kaya nggak berkah hartanya Pak ya. Iya, pasti tidak berkah dan pasti tidak tenang hidupnya. Betul. Jadi mendingan seperti itu. Jadi nanti itu masih contoh jualan seperti itu. Kita pun jualan boleh, kita beli barang, harganya nggak usah disebutin ke orang juga boleh. Berapa harganya, tapi jangan ngambil untung terlalu besar. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang mikul mangga ya dari ladang dia pergi ke pasar, di tengah jalan ada orang langsung borong, jangan dulu tuh, harus sampai ke pasar dulu, berapa harga di pasar gitu. Jadi jangan dijual di jalan, Tabrak. iya tabrak gitu. Jadi kalau jujur berkah berjualan itu. Makanya jual beli berdagang itu adalah sunnah Nabi, salah satu daripada sunnah Nabi. Walaupun banyak sunnah yang lain. Ada orang jadi karyawan, bosan jadi karyawan, jualan juga ujung-ujungnya. Iya. Jadi pejabat turun jualan ujungnya. Karena siapapun apapun profesinya lama-lama jadi tukang jualan itu. Dan itu pun mulia Pak ya. Mulia banget. Kalau jujur. Iya, mujinya. Gitu ya. Banyak Kadang tuh ada pedagang yang misalkan barang lama dibilangnya masih bagus kok itu, masih bisa dipakai, ternyata pas sampai rumah kita pakai wajib lah kebolong. Nah, tidak berkah. Kenapa? Berarti dia sudah berbohong. Gitu. Barang kan jangan menjual barang yang cacat. Jangan menjual barang yang sudah rusak. Kecuali kesepakatan, ibu mau beli barang ini, HP ini udah jatuh 7 kali bu. Ternyata 7. Ya, contoh. Tapi kan jarang terjadi. Jual aja. Pas
pernah jatuh enggak. Tapi kebanyakan baru sekali pakai. Oh. Gitu banyak. Baru sekali pakai, orangnya butuh duit makanya dijual. Mulus, no lecet. Iya, jangan seperti itu. Orang silakan udah pernah jatuh, pernah nyemplung ke kolam, gitu silakan berapa berani. Iya, kalau berani begitu sampaikan begitu. Membeli janganlah, ini udah banyak cacatnya. Mau beli aja banyak cacatnya, dipaksa mau beli ya silakan banyak cacatnya. Gini. Kalau udah sepakat. Justru imbasnya kalau misalkan dagang dengan kebohongan, begitu nyampe rumah, wah ini dagangnya nggak bagus, imbasnya ya pembeli nggak akan percaya lagi ke pedagang tersebut. Lebih bahaya kalau ngomong kemana-mana, jangan beli di sana no, sana jelek begini itu bahaya. Iya, yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Iya. Jangan diri kita, si pedagang itu sendiri gitu kan. Iya. Jadi Nabi Muhammad tadi berdagang. Apa sih yang Nabi Muhammad jual? Banyak. Kurma, kain, dan lain sebagainya. Itu Nabi berjual beli sama dengan orang lain. Kenapa? Itu membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu manusia, betul-betul manusia gitu. Ya, Nabi Muhammad makan, minum, ngobrol, main, istirahat, sendal gurau dengan sahabatnya begitu. Menandakan bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa. Kenapa? Jangan sampai orang mengatakan Nabi itu enggak pernah begitu. Tidak, Nabi Muhammad bergaul seperti manusia pada umumnya. Gitu. Tapi kelebihannya apa? Kelebihannya adalah itu tadi. Sidik, tabligh, amanah, watona, tidak pernah berdusta. Bahkan diakui orang kafir mengakui Nabi Muhammad itu jujur. Nabi Muhammad orang paling hebat di dunia ini. Ya. Jadi kalau kenapa Nabi Muhammad jadi seorang pedagang? Supaya Nabi Muhammad ke pasar ngajarin berjualan yang betul-betul benar menurut Allah. Gitu. Kemudian setelah itu umur 25 tahun Nabi Muhammad menikah. 25 tahun tuh Nabi Muhammad menikah itu. Kalau gitu aku umur 25 aja lah. Monggo silakan. Umur berapa? 23. Umur 25 nikah, biar pas sama umur Nabi. 24 aja. Beda biar lebih pas lagi, cari yang perempuannya 40 tahun. Jangan. Iya, Nabi Muhammad menikah. Umur 25 tahun menikah. Tapi jangan begini. Sunnah, 25 tahun nikah sunnah. Jangan menekankan umurnya. Ya sudah menikahnya. Ketika betul-betul sudah mampu dan menikah. Nabi Muhammad menikah. Pertama, Nabi Muhammad menikah dengan seorang janda 40 tahun. 25 dengan 40. Kalau mau ikut Nabi, umur 25 nikah mana 40 tahun, yo. Nah, tidak dilarang. Tidak dilarang, tapi Nabi mengatakan kalau kalian menikah, nikahilah yang sendirian, yang masih gadis. Kenapa Nabi bilang seperti itu? Nabi Muhammad paham, tidak gampang nikahin janda itu nggak gampang. Jadi Nabi Muhammad juga udah porsi umatnya udah tahu kan ya. Begitu. Tapi walaupun memang harus menikahi seorang janda, ya silahkan. Itu kan semua anjuran Nabi. Nikahilah yang sendirian, ya maksudnya yang masih gadis. Bukan berarti yang nikahin yang sendirian. Kalau di tengah jalan ada orang sendiri, nikah yuk, bukan gitu. Orang gila dari mana? Ya, kalau memang bisa seperti itu ya enggak masalah juga kali. Ya orang udah kenal gitu. Nikah belum sudah berhubungan nikah sama saya. Enggak dilarang. Tapi yang harus tahu tuh timingnya tepat apa enggak, bener apa enggak, cara nih. Kan ada niat, ada cara. Niatnya benar, caranya salah. Gitu kan. Niatnya benar, caranya salah kan bisa disentil orang. Siapa kagak kenal, berarti ngajak nikah. Sama waktunya juga harus tepat waktunya. Iya. Sampai Ustaz, saya nikah, istri saya masih kuliah. Ya jangan, tunggu libur dulu. Iya, kasihan. Lagi kuliah seru nikah ya repot. Lagi nikah. Dia pulang dulu kuliahnya. Iya. Oh ya, Pak, tadi kan Nabi yatim, kemudian Nabi mengembala kambing, kemudian Nabi berdagang, itu semua ada hikmahnya. Ada cerita, ada maksud dan tujuan Allah di balik itu. Nah, ketika Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah, hikmahnya apa, Bah? Sengaja Allah berikan Siti Khadijah kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bisa aja ngasih perawan cantik, bisa. Tapi kenapa Allah berikan Siti Khadijah? Yang pertama, Siti Khadijah itu adalah orang yang
bangsawan. Aduh. Hartawan tidak, hartawan. Seorang janda yang dia tuh orangnya betul-betul solid, betul-betul memperhatikan Nabi Muhammad. Bahkan Siti Khadijah pun ketika Nabi Muhammad jualan yang bagus, jujur, itu sudah ada dalam hatinya keinginan untuk menikahi Nabi. Ada ketertarikan. Mungkin kan pernah bilang kepada saudaranya, tanyakan kepada walinya Muhammad, bahwa aku menyukainya, aku akan melamarnya. Kenapa? Allah berikan Siti Khadijah, karena Siti Khadijah nantinya itu dialah yang memasok segala keperluan Nabi Muhammad di dalam berdakwah. Ketika Nabi Muhammad Islam mulai berkembang, ketika terjadi peperangan, siapa yang ngasih bantuan banyak? Siti Khadijah. Untuk alat perang, untuk minumnya, untuk makannya, untuk obat-obatannya, keperluan semuanya untuk berjihad, untuk berperang pada waktu itu. Siti Khadijah itu yang banyak berperan. Gitu. Makanya ketika Siti Khadijah meninggal dunia, Nabi Muhammad itu betul-betul kehilangan. Sering mengucapkan Khadijah, 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 Khadijah. Kenapa? Karena betul-betul istri seperjuangan gitu. Bagaimana ketika Nabi pertama kali mendapatkan wahyu, Nabi terburu-buru pulang, kemudian tidur di pangkuan Siti Khadijah. Siti Khadijah menyelimutinya, menghiburnya. Siti Khadijah itu seorang perempuan yang keibuan. Nabi Muhammad juga sengaja biar belajar keibuan kepada Siti Khadijah. Jadi kalau Nabi Muhammad langsung menikah dengan seorang yang masih gadis, sejak seorang gadis itu dia manja-manja. Padahal Nabi Muhammad pada waktu itu perlu hal-hal lain selain daripada itu, yang lebih serius. Mungkin Allah beri Siti Khadijah yang punya sifat keibuan, ya, yang bisa menghibur Nabi, ngasih nasihat Nabi, ngajarin Nabi cara berniaga, konsolidasi, negosiasi, karena Siti Khadijah ahli di situ. Nabi Muhammad belajar kepada Siti Khadijah. Makanya Allah berikan Siti Khadijah. Hikmahnya adalah pada waktu itu Islam berkembang, salah satu jalannya adalah Siti Khadijah membantu segala rupa. Harta itu untuk Islam, semuanya diserahkan untuk Islam. Subhanallah. Hartawan, bangsawan, rupawan disegani pada waktu itu. Ketika nikah dengan Siti Khadijah, orang kafir kan kaget. Kenapa? Karena Siti Khadijah adalah seorang yang sangat disegani di situ. Nikah dengan Nabi, ya Nabi makin kuat. Nah, disitulah sinergi, maka jadi energi ketika perang Badar menang. Tapi pertanyaannya, siapa yang betul-betul waktu itu yang masuk dana? Siti Khadijah, subhanallah. Luar biasa. Luar biasa. Ya, jadi Nabi Muhammad nikah pertama dengan seorang janda 40 tahun. Tujuannya yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, nikah janda lagi 65 tahun Siti Saudah. Ada yang mengatakan 70 tahun. Ya, kalau salah dikoreksi. 65 tahun tuh. Anaknya banyak. Tujuannya apa? Kok Nabi Muhammad nikah dengan janda lagi? Kok Nabi Muhammad mau? Kan bisa yang lain. Tapi karena Allah memberikan Siti Saudah janda beranak banyak. Tujuannya apa? Supaya Siti Saudah itu aman dari kejaran saudara-saudara. Itu tujuannya. Nih yang ketiga, baru Nabi Muhammad nikah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah ini nih yang paling banyak kontroversi Gempa. ketika Nabi Muhammad menikah dengan Siti Aisyah. Berapa umurnya waktu itu? 9 tahun. Banyak fitnah sana sini. Nikahnya itu pernah baca 6 atau 7 tahun menikah, tapi berkumpulnya 9 umur 9 tahun. Nah, kenapa dinikahi anak kecil? Nanti nggak tahu. Anak 9 tahun pada waktu itu Beda. badannya seperti apa? Ada yang bilang, kok sama anak kecil umur 9 tahun udah bisa apa? Jangan salah, karena anak kecil pada zaman itu sama zaman sekarang di umur segitu perilakunya beda, sikapnya juga beda. Bahkan di zamannya Abah umur 6 tahun, 9 tahun udah bisa mandiri. Zaman sekarang umur segitu main HP.
game online kan beda dari segi perilaku. Kenapa Allah berikan Siti Aisyah yang masih belia? Siti Aisyah itu anak waktu itu yang paling cerdas, cerdik, cakap, cantik kok cantik. Tetapi ada lagi yang paling intinya adalah kenapa Allah berikan Siti Aisyah yang masih kecil. Tujuannya adalah supaya Siti Aisyah itu merekam segala rupa perbuatan Nabi. Ya kalau nikah dengan janda lagi, Nabi pada waktu itu sudah berumur. Nabi benar mengucapkan hadis-hadis ya, kalau nikah dengan janda lagi siapa yang nyata-nyata? Karena Siti Khadijah tidak berkesempatan untuk memberikan hadis, karena khusus kepada waktu itu membantu dari segi perjuangan peperangan. Nah, Siti Saudah aja cuma meriwayatkan 6 hadis. Siti Aisyah ini meriwayatkan sampai ratusan ribu hadis. Siti Aisyah tuh merekam segala perbuatan Nabi, bagaimana Nabi berbicara dengan istri, bagaimana Nabi tidur dengan istri, bagaimana Nabi mandi dengan istri, bagaimana Nabi berjalan, bagaimana Nabi ketika ngaji, bagaimana Nabi ketika makan, ketika ada tamu, bagaimana Nabi ketika berjihad, bagaimana Nabi ketika segala rupa itu siapa yang nyatat? Siti Aisyah yang mencatat segala-galanya. Makanya ada kitab fikih, ada kitab tauhid dan lain sebagainya. Itu banyak hadis-hadis daripada Siti Aisyah disediakan memang untuk merekam segala rupa perbuatan Nabi. Karena pada saat itu orang yang paling cerdas, jadi emang Allah sengaja setting Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah agar segala macam perilaku Nabi direkam dan disampaikan kepada umat. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Siti Aisyah sempat hidup lama. Kenapa? Untuk menyampaikan hadis-hadis Rasulullah kepada sahabiah, kepada sahabat-sahabat yang lain. Walaupun ada yang lain, Zaid bin Thabit ada, ya Abu Hurairah juga ada, banyak tuh yang meriwayatkan hadis. Tetapi yang paling dekat dengan Nabi siapa? Siti Aisyah. Banyak orang juga mengambil hadis daripada Siti Aisyah. Jadi itu tujuannya. Kenapa Allah berikan ini begitu? Itu settingan Allah. Kenapa? Tujuannya adalah untuk menjadikan al-Islam ya'lu wa la yu'ala alaih. Al-Islam rahmatan lil alamin. Jadi ini salah satu sedikit kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. 40 tahun kan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian 63 tahun Nabi Muhammad meninggal dunia setelah Fathu Makkah. Nah, ini sedikit kisah tentang cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Masih banyak, baca lagi, cari baca gitu ya. Yang jelas adalah tiru perilaku Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa seluruhnya sebagian, tapi yang jelas adalah Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah. Ya, kalau tanya siapa idolamu, ya Nabi. Idola sebenarnya tepatnya bukan idola, tapi uswah, Panutan. Siapa panutanmu, contoh terbaikmu siapa? Nabi Muhammad. Karena kalau dikatakan idola itu sesuatu yang disembah. Kalau yang disembah ya Allah. Tapi karena sudah menjadi bahasa yang baku, menjadi bahasa yang menjadi pasaran istilahnya, idola itu sesuatu yang dia ikuti, dia bangga-banggakan idola gitu. Ya, walaupun harus mengatakan idola, jadilah idolanya adalah Rasulullah SAW. Nah, kalau itu kan tadi beberapa hikmah juga kisah-kisah dari Abah. Kira-kira mana sampai ada nggak? Ada Contohnya? Ada. Dan yang kita tahu tuh Nabi juga orang yang sangat menjaga perasaan orang lain, tidak mau orang lain merasa sakit hati, tidak ingin orang lain hatinya terluka. Contoh kan ada kisah ketika Rasulullah meminta Siti Aisyah untuk membuat minuman untuk Nabi. Ketika Siti Aisyah ke dapur, ternyata Siti Aisyah salah masukin garam ke gelasnya. Dikiranya itu gula, padahal itu garam. Karena saat itu emang matahari masih belum terbit, masih pagi-pagi sekali. Ketika minuman sudah jadi, kemudian disuguhkan kepada Nabi Muhammad minum. Rasanya asin, tapi karena nggak ingin Siti Aisyah kecewa, sakit hati, apa kata Nabi? Wah, ini minuman paling lezat, minuman paling enak.
luar biasa. Dan biasanya ketika Nabi minum, Nabi nggak menghabiskan, cuma setengah. Siti Aisyah minta, tapi sama Nabi nggak boleh dihabisin langsung semuanya. Tujuannya apa? Agar Siti Aisyah tidak meminum minuman yang dibikinnya. Coba kebayang kalau Siti Aisyah minum minuman Nabi, pasti malu. Ternyata asin. Tapi karena Nabi ingin menjaga perasaan Siti Aisyah, dihabisin semua airnya. Dia mengatakan ini minuman paling lezat, paling enak. Luar biasa. Itu perbuatan yang tidak mudah untuk saat ini. Betul. Kalau saat ini enak gurih-gurih gimana gitu. Maksudnya asin kan begitu. Apakah boleh sekarang menyembunyikan? Boleh. Kalau meniru seperti ingin membagikan seorang istri boleh. Ya, bagus. Tapi kalau sekarang kenyataan pada zaman sekarang jarang seperti itu ya. Kadang-kadang justru marah-marah ya. Bikin lagi gitu. Mata yang dipakai. Matanya di mana sih? Mata kaki. Jadi kalau besok aku buatin kamu teh asin, harus mie habisin ya. Insya Allah. Untuk menjaga perasaan kembarannya. Kalau disengaja kamu yang minum. Yang mana ada kisah nggak? Sama juga. Itu ada seseorang yang membawakan buah untuk Nabi, dihadiahkan untuk Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW makan, biasanya dibagiin sama sahabatnya tuh, sama sahabatnya Nabi. Tapi Rasulullah habisin semua nih. Nah, sahabatnya bingung. Biasanya Rasulullah ngasih sahabat. Ketika orang yang pergi, apa kata Rasulullah? Sengaja aku tidak kasih kepada kalian karena rasanya asam. Tapi khawatir ketika sahabat makan, raut wajahnya berubah, orangnya tahu ini asam, ya kan? Ya orangnya tidak enak hati. Nah, tapi Rasulullah bisa menahan ekspresi mukanya begitu menikmati. Ibaratnya kamu dikasih memanan mangga, kita menahan ini mangga enak banget, manis. Ternyata pas dicoba asem, otomatis kan muka berubah kan, gitu kan? Nah, pasti mana langsung, perasaan manis deh, kok asem, jadi kan gak enak, tuh malu gitu kan? Iya. Tapi Nabi demi menjaga itu, Nabi makan semua tadi ya, dan mukanya Nabi ekspresikan dengan gembira, luar biasa. Nabi mencontohkan supaya kita meniru. Nah, seperti itu. Jadi tirulah Nabi walaupun tidak secara keseluruhan. Karena kalau secara keseluruhan pasti kita tidak bisa. Jangan dipaksain juga kalau apa asam manis. Enak. Kalau Hana apa nih? Ya. Masya Allah. Belum. Orang kalau membahas Nabi, Nabi ini seorang pemuka agama, kan Nabi berdakwah. Mungkin orang-orang luar sana juga menganggap bahwasanya Nabi Muhammad hidupnya itu serius, kaku, nggak ada bercanda. Tapi di beberapa kisah-kisah ada ditemukan beberapa kesempatan Nabi bercanda dengan para sahabatnya. Salah satunya dengan sahabat Abu Bakar. Yaitu Nabi Muhammad SAW sedang makan buah kurma berdua sama Sayyidina Abu Bakar. Terus biji kurma yang di depan Sayyidina Abu Bakar ditaruh di hadapan Nabi Muhammad SAW. Jadi biji-biji kurma Nabi situ dicampur dengan biji-bijinya Sayyidina Abu Bakar. Jadi kelihatan banyak tuh. Nah, jadi kelihatan banyak tuh. Waduh, bekas Nabi Muhammad tuh banyak kurmanya bijinya gitu kan. Terus sama Abu Bakar ditandain. Aku tidak pernah melihat seseorang yang begitu lahap makan buah kurma sampai segitu banyaknya selain daripada dirimu ya Rasulullah. Ibarat kata mah kalau bahasa kita ya, aku gak pernah ngeliat orang paling rakus tuh kamu lah gitu. Kalau bahasa kasar kita ya, banyak banget makannya. Cuman sama Nabi Muhammad dibalas tuh. Bahkan dan aku juga tidak pernah menemukan orang yang paling banyak makannya melebihi Abu Bakar, bahkan sampai biji-bijinya pun dimakan. Kenapa? Biji di depan Sayyidina Abu Bakar nggak ada biji-biji kurmanya lagi. Itulah kisahnya bahwa Nabi Muhammad itu hidupnya pasti ada tanda tawanya, ada ya kisah-kisah yang menarik, menghibur lah. Enjoy lah ya. Enjoy. Dan Nabi Muhammad juga orang yang romantis. Bahkan Romeo Juliet kalah dengan kisah romantisnya Nabi. Ketika istri Nabi minum di sebelah sini, Nabi minum juga di situ bekas bibir istrinya. Romantis. Coba zaman sekarang. Istri minum sebelah sini, suaminya minumnya di sini. Lah emang kenapa gak mau di sini? Bojigong. Ya itulah saking romantisnya Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu Nabi yang sangat luar biasa. Bahkan ada komentar di ngobrol yang kedua itu ya, ada orang yang
ditinggalkan oleh ayahnya atau ditinggalkan oleh anaknya, tapi dia merasa belum terima, belum kata belum ikhlas gitu ya. mengikhlaskan kepergian anaknya atau kepergian ibunya. Sebenarnya perasaan itu banyak orang yang merasakan, tetapi jangan diikuti. Menangis boleh, sedih boleh, yang tidak boleh itu adalah niyahah. Meratapi. Niyah itu meratapi. Raung-raung. Ya, mau ikhlas mau tidak ikhlas kan udah masuk kubur. Jadi ikhlaskan saja, karena nggak ada tuntutan harus ikhlas, nggak ada. Saya belum ikhlas suamiku meninggal dunia, nggak ada hubungan, nggak ada pengaruh. Kalaupun belum ikhlas, ya udah ikut masuk ke kubur, nggak mau juga Pak ya. Iya. Jadi jangan mengatakan aku belum ikhlas, jangan. Ikhlas tidak ikhlas tetap jatahnya sudah habis, tetap sudah masuk kubur. Maka ikhlaskan saja. Biasanya kalau orang belum ikhlas itu selalu meratapi, selalu menyesali, itu jadi penyakit. Nah, itu akan menjadi sifat putus asa. Yang dikhawatirkan lagi adalah terutama sifat dendam, dendam kepada dirinya sendiri. Memang dendam ada ke diri sendiri, ada. Itu lebih bahaya lagi, itu dendam kepada diri dia sendiri. Aku tidak berguna, itu nggak bagus. Kan akhirnya dia menghabisi hidupnya, itu nggak boleh. Jadi teman-teman, ketika sudah ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, jangan meratapi, ikhlaskan saja. Karena mau ikhlas atau tidak ikhlas, kalau sudah meninggal itu sudah bukan urusan manusia lagi, tapi sudah urusan Allah. Dari Allah kembali kepada Allah. Kitanya tinggal bersabar saja. Justru harus banyak belajar. Kita pun nanti bakal meninggal juga. Bahkan ada ulama mengatakan kalau kita bersedih atas kepergian seorang, justru kalau ini si mayit bisa berbicara, dia akan berbicara, harusnya kalian yang bersedih. Kalian masih hidup tapi tidak mempersiapkan untuk kematian kalian, seperti itu. Ada juga udah mati aja lah, ntar biar ketemu di sana, ya belum tentu ketemu, ntar jalurnya beda, cara matinya juga beda. Dan yang bahayanya orang yang ketika meratapi, meraung-raung orang sudah meninggal, kemudian dirinya lupa dari Allah, lalai, kosong, bahkan itu rentan sekali bisa untuk dimasukin jin. Aduh, bahaya nggak karuan, ntar mikirnya kemana, pengennya bunuh diri, pengen dipengaruhi oleh jin yang Manfaatkan keadaan. betul. Baiklah. Jadi sekelumit kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Kita berada di bulan Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Banyakin sholawat. Kalau ingin didatangi Rasul, banyakin sholawat, banyakin sholawat, banyakin sholawat. Jangan bicara cinta Rasul, tetapi jarang sholawatnya. Ketika ada orang mampu 1.000, kenapa kita enggak? Ketika ada orang yang mampu 10.000, kenapa kita enggak? Katanya ingin ketemu dengan Rasul, tapi sholawatnya aja tidak pernah. Karena yang akan paling dekat dengan Rasul nanti di sana adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepada Nabi. Makin banyak sholawat kepada Nabi, makin dekat kita dengan Rasulullah SAW, bertetangga nanti di sana. Bahkan mimpi pun insya Allah Allah kasih. Amin. Bagi orang-orang yang selalu bersalawat kepada Nabi, tumbuhkan rasa cinta kepada Nabi, insya Allah Nabi datang. Seperti itu. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin. Apakah pengalaman? Ya, pokoknya salawat aja, insya Allah Nabi datang. Kapan? Ketika Allah sudah meridai, ketika kita sudah pantas didatangi. Bersalawat saja, insya Allah Nabi menemui kita dalam mimpi, insya Allah. Ya. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton edisi spesial Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru Nabi, walaupun tidak bisa meniru semuanya, ya seenggaknya kita bisa mencontoh apa yang sudah Nabi ajarkan, dan kedepannya kita makin baik dan bagus akhlaknya, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan tadi bisa diambil manfaatnya. Amin. Diambil apa lagi? Pelajarannya, Hikmahnya. Dan jangan lupa ini share video ke teman-teman yang lain ya. Mudah-mudahan dengan di-share manfaatnya semakin meluas. Dan saya juga mohon maaf kepada teman-teman apabila ada bercandaan yang kurang enak, kurang pantas, mohon maaf ya. Oke, jadi kan obrolan. Nama juga obrolan Ada ya. hikmahnya. Amin. ngobrol, namanya juga ngobrol. Ngobrol.
Jangan lupa untuk terus saksikan ngobrol-ngobrol episode selanjutnya. Pantengin terus dan Manis jangan lupa di like, komen, share dan subscribe. jika mau ngirim-ngirim makanan minuman nih buat kita minum, buat kita makan di sini ya. Iya, boleh. Yang mau jadi sponsor boleh kok, boleh. Kita nggak melarang kok, boleh. Subhanakallahumma wa Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.